Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, sudah siap ya untuk menerima materi pada hari ini? Materi terkait mata kuliah analisis dan perancangan sistem, ya. Yang minggu lalu saya nggak bisa hadir, ya. Karena saya sedang fokus akreditasi PTI ya buat kalian. Alhamdulillah akreditasinya juga berjalan lancar, tinggal menunggu hasil dari Ban PT ya. Saya harap apa yang sudah saya dan dosen-dosen lain perjuangkan bisa mendapatkan yang terbaik. Kalian bantu doa ya. Kalau nanti akreditasinya menjadi bagus kan juga kalian yang akan mendapatkan keuntungannya. Gitu. Oke, kemarin saya kasih materi soal analisis kebutuhan ya. Yang di dalamnya adalah instrumen wawancara. Bagaimana caranya kita mencari data, begitu juga cara untuk menghitung datanya. Kalau saya nggak salah dan lupa. Kalau di minggu ini saya akan memberikan materi terkait dengan dokumen flow diagram atau flowchart ya. Kemudian nanti setelah saya presentasikan materi untuk minggu ini, kalian nanti gantian yang presentasi proposal yang seharusnya dipresentasikan di minggu lalu. Ya. Sebentar. Oke. Nah, untuk analisa kebutuhan minggu lalu, itu kan karena memang kondisinya sekarang semuanya daring ya, jadi kalian nggak memungkinkan untuk mengumpulkan data, misalnya kalian benar-benar mengambil data atau survei atau mencari responden atau narasumber gitu ya, untuk sistem yang nanti akan kalian rancang. Maka kan kemarin ketika membuat proposal saya menyatakan bahwa anggaplah kalian adalah pemilik perusahaan yang akan mendevelop sistem gitu ya, tapi kalian juga sebagai stakeholder-nya atau yang penggunanya gitu ya. Jadi ya sekalian buat gimana caranya kalian ada di dua posisi itu. Gitu. Untuk materi kemarin saya nggak minta untuk dibuatkan kelanjutannya atau dibuatkan wawancaranya karena memang tidak melakukan wawancara. Untuk materi yang hari ini yang terkait dengan dokumen flow diagram, itu saya minta minggu depan sudah kalian tambahkan di rangkaian perancangan yang kalian buat ya. Jadi dimulai dari kemarin proposal, nanti kalian presentasikan ya. Kita ini berapa SKS ya? 2 SKS ya? 2 apa 3 SKS? 2 ya, kalau nggak salah ya. 2 SKS ya gini, berarti mungkin nanti nggak akan semuanya karena kalian ada 11 kelompok. Cuman saya akan fair apabila minggu ini sudah presentasi, maka minggu depan adalah change yang belum presentasi di minggu ini. Karena setiap minggunya saya akan meminta progres gitu ya. Progresnya apa, Bu? Ya progresnya adalah materi yang saya berikan setiap minggunya. Berarti untuk minggu depan yang kalian buat adalah dokumen flow diagram dari setiap fitur sistem yang kalian punya, gitu ya. Sebelumnya tapi akan saya jelaskan dulu apa itu dokumen flow diagram. Mungkin kalian sudah familiar dan pernah membuat flowchart ya, gitu. Hari ini akan saya matangkan lagi. Oke, baik. Saya share screen. Nggak ada yang kesulitan presensi ya. Kalau nanti ada yang kesulitan, seperti biasa, nanti PJ yang akan mengkoordinir. Saya bantu untuk manual. Oke, ini materi minggu ini, minggu keempat, yaitu dokumen flow diagram atau flowchart. Materinya nggak terlalu banyak, nanti kita langsung ke contoh. Oke, jadi apa itu dokumen flow diagram?
Diagram yang mengilustrasikan bagaimana aliran dokumen dalam sistem untuk memenuhi kebutuhan sistem yang sedang dikerjakan. Apa kegunaannya? Membantu untuk menentukan batasan sistem. Dalam flow diagram atau dokumen flow diagram atau biasanya saya bilang flowchart, itu yang pertama menggambarkan dokumen, kemudian pengirimnya atau sumbernya, kemudian penerima atau recipients, kemudian bagaimana dokumen mengalir dari satu source ke resipien. Jadi alurnya, gitu ya. Flowchart itu alurnya si dokumen ini dari sumber sampai ke penerima. Jadi dari awal sampai akhir. Biasanya digambarkan dengan mulai dan selesai, gitu ya. Kemudian ada beberapa simbol yang harus kalian pahami. Kalau kalian sudah punya Microsoft Visio, ya, itu menurut saya akan lebih mudah karena di situ memang sudah didefinisikan untuk setiap shape itu ya atau beberapa simbol itu kegunaannya sebagai apa. Nah, ini yang pertama lingkaran lonjong atau eclipse tapi sebenarnya tidak terlalu eclipse ya. Itu adalah tanda atau simbol dari awal dan akhir. Jadi dari mulai dan selesai atau dari source dan resipien atau penerima gitu ya. Kemudian ada anak panah ya yang menunjukkan aliran, ya otomatis lah ya. Karena dalam dokumen flow diagram namanya aja flow. Flow itu kan aliran gitu ya. Itu ada anak panah sebagai pertanda aliran dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dari sebuah diagram. Kemudian ada garis batas sistem. Menunjukkan bagian sistem yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam lingkup yang dikerjakan. Nah, ini simbolnya. Ini yang saya bilang tadi, eclipse tapi nggak terlalu eclipse ya, karena kalau eclipse itu kan apa ya, lonjong sempurna. Kalau ini tuh nggak terlalu lonjong karena masih ada garis lurusnya. Ya, tapi inilah simbolnya. Jadi ini adalah simbol titik terminal yang menunjukkan awal dan akhir dari suatu proses. Kemudian ada simbol dokumen. Ini ya seperti bendera kalau saya bilang. Itu menunjukkan dokumen ya, mau dokumen input atau output baik untuk proses manual atau proses komputer ataupun proses mekanik. Kemudian ada gambar atau simbol trapesium terbalik ya. Ini menunjukkan pekerjaan manual. Kemudian ada simbol decision digambarkan dengan belah ketupat ya. Ini kalau simbol ini digunakan maka arah panahnya itu ada dua. Bisa ya, bisa tidak. Apabila ya, maka akan melanjutkan ke proses apa. Apabila tidak, maka akan melanjutkan ke proses apa. Gitu ya. Kemudian ada simbol penghubung, ada lingkaran, dan ada ya simbol ini. Saya juga nggak terlalu mengerti ini simbol apa. Yang simbol lingkaran itu menunjukkan penghubung ke halaman yang masih sama, sedangkan yang simbol ini, simbol apa ya, segitiga tapi juga ada perseginya gitu, menunjukkan penghubung ke halaman lain. Apabila misalnya flowchart-nya itu tidak cukup, gitu ya, namanya juga mungkin prosesnya panjang gitu, sehingga flowchart-nya tidak cukup di satu halaman, maka yang terakhir itu bukan simbol yang saya tadi kasih tahu yang eclipse tapi bukan eclipse sempurna yang lonjong tadi. Karena masih ada lanjutannya, maka diakhiri dengan antara nol ini, lingkaran ini atau simbol ini. Sehingga nanti akan menghubungkan ke halaman yang selanjutnya atau misalnya masih di halaman yang sama. Oke, kemudian ada simbol penyimpanan ya. Penyimpanan online, offline, apabila penyimpanan offline itu diurutkan angka atau numerical, itu simbolnya adalah segitiga terbalik dengan huruf N. Kemudian apabila penyimpanan offline-nya itu diarsipkan menurut huruf alfabet, maka simbolnya adalah segitiga terbalik dengan huruf A. Tapi apabila penyimpanan offline-nya itu diarsip mengurut dengan tanggal,
maka simbolnya adalah segitiga terbalik dengan huruf C. Nah, ini yang saya bilang tadi, anak panah ya, itu menggambarkan alur. Ini kiri dan kanan, bisa atas dan bawah, tergantung. Kemudian ada simbol penjelasan. Ini biasanya ekstra ya, maksudnya mendetailkan lagi, misalnya prosesnya adalah melakukan atau input NIM gitu misalnya. Nah, kemudian akan didetailkan lagi input NIM itu adalah proses apa, itu dengan menambahkan simbol penjelasan seperti ini. Itu ada dua, simbol yang atas nih ya, itu menunjukkan penjelasan dari satu proses yang ada dalam sistem. Tapi apabila simbol yang seperti ini, itu menunjukkan penjelasan dari satu proses yang berasal dari luar sistem. Ya. Oke, kemudian aturan penggambaran dokumen flow diagram. Yang pertama, dimulai dan diakhiri dengan terminator. Nah ya, simbol eclipse atau lonjong tidak sempurna tadi itu namanya terminator. Itu diawali dengan mulai dan selesai. Ini selalu, ya pasti. Sebuah proses memerlukan dokumen inputan dan menghasilkan dokumen keluaran. Ya, oke. Perpindahan lane atau jalur ditandai dengan berpindahnya dokumen dari satu bagian ke bagian lainnya. Ini nanti saya jelaskan di contoh. Apa sih Bu yang namanya perpindahan lane atau jalur? Kemudian dokumen yang dikirimkan atau diterima dari pihak lain diberi keterangan dengan annotation. Oke. Nah ini latihan, tapi ini adalah latihan untuk mata kuliah informasi proses bisnis. Kebetulan juga membahas terkait dengan dokumen flow diagram atau flowchart. Sekarang saya mau kasih contoh. Kalau tugas kalian bukan yang itu kok. Tugas kalian adalah membuat flowchart dari sistem yang kalian rancang. Nah ini. Ya ini saya buka pakai Visio. Saya lupa saya punya installernya apa enggak. Coba nanti saya carikan ya. Kalau misalnya saya punya, nanti saya coba kirimkan ke PJ. Barangkali kalian mau install. Ya. Tapi selain Visio juga ada kok. Kemarin itu yang mata kuliah informasi proses bisnis itu pakai aplikasi dia apa gitu kalau nggak salah. Saya dikirimin mentahannya juga. Nanti kalau kalian mau saya share ke kalian. Tapi sebenarnya saya prefer pakai Visio. Kenapa? Ini ya, dilihat sebelah kiri ini loh. Nah ini kan di setiap simbolnya itu sudah menggambarkan atau menjelaskan fungsinya. Menjelaskan fungsinya. Ya kan? Nih, seperti ini misalnya persegi panjang, itu adalah proses. Ya, kemudian belah ketupat itu adalah decision. Kemudian simbol saya bilang seperti bendera itu ya, itu adalah dokumen. Kemudian ada jajar genjang itu data dan yang lain-lainnya. Yang biasanya yang digunakan adalah terminator, kemudian manual input, proses, decision, dokumen, data. Ini tadi yang one page reference dan off page reference kalau misalnya masih nyambung, masih belum selesai gitu ya, itu bisa dilanjutkan dengan ini. Tapi kan ini udah selesai kalau ini contoh. Nah, oke, sekarang saya mau menjelaskan aturan yang pertama, dimulai dan diakhiri dengan terminator mulai dan selesai. Ini ya, di sini. Ini adalah terminator mulai dan ini adalah terminator selesai. Oke, clear ya? Jadi aturan dalam membuat flowchart itu seperti itu. Yang nguing-nguing mobilnya, Pak. Lanjut. Kemudian sebuah proses memerlukan dokumen inputan dan menghasilkan dokumen keluaran. Oke, di mana Bu? Dokumen inputannya ada di sini, yaitu data stok barang. Ya, data stok barang. Kemudian ada data kebutuhan barang. Ya. Inputannya. Kemudian outputnya apa, Bu? Outputnya adalah data kebutuhan barang
yang sudah di-ACC oleh direktur. Gitu. Clear ya? Jadi dia ada inputan, ada output. Ya, nanti saya jelasin lebih jelas. Kemudian rule yang selanjutnya, perpindahan lane atau jalur ditandai dengan berpindahnya dokumen dari satu bagian ke bagian lain. Ya. Jadi kan diawali dari kepala gudang nih, mulai. Kepala gudang mempunyai dokumen terkait dengan data stok barang. Kemudian dari data stok barang itu dia bisa tahu kebutuhan barang. Jadi di dalam data stok barang itu dia melakukan proses secara manual untuk mengetahui kebutuhan barang. Ini sambil saya jelasin. Kemudian setelah dari proses itu, keluarlah dokumen kebutuhan barang. Dokumen kebutuhan barang dari kepala gudang dipindah atau diberikan ke wakil direktur. Ya. Maka ini adalah perpindahan lane atau jalur. Ya, jadi sudah berpindah. Aktornya ada 3, kepala gudang, wakil direktur, dan direktur. Maka dari tadi, data kebutuhan barang, dokumen data kebutuhan barang dari kepala gudang, sekarang dipindah atau diteruskan ke wakil direktur. Dari wakil direktur, beliau mengetahui dokumen kebutuhan barang, dia melakukan penerimaan laporan ya secara offline, kemudian dia mengkonsultasikan atau istilahnya kepala gudang mengkonsultasikan ke wakil direktur. Oke, jadi wakil direktur dia mempunyai proses yaitu konsultasi dengan kepala gudang. Ya. Dari konsultasi yang dilakukan oleh kepala gudang dan wakil direktur, maka keluarlah dokumen data kebutuhan barang yang sudah dikonsultasikan dengan wakil direktur. Jadi dokumennya tetap sebenarnya, hanya prosesnya saja yang bertambah. Tadi masih data kebutuhan barang yang mentah, dari kepala gudang ambil data stok barang, ya. Kemudian di line kedua, menghasilkan data kebutuhan barang yang sudah dikonsultasikan dengan wakil direktur. Dari wakil direktur, data tetap dilanjutkan ke direktur, ya. Di dalam direktur. Pada direktur, data kebutuhan barang diarsipkan. Ingat simbol yang ini tadi. Segitiga terbalik dengan huruf C, maka diarsipkan secara offline berdasarkan tanggal, ya. Berdasarkan tanggal. Nah, direktur melakukan pengecekan data keuangan dan stok barang, ya, berdasarkan data kebutuhan barang. Dari situ, direktur mempunyai decision terkait dengan stok. Apabila stok menipis, ya, apabila stok menipis, jawabannya iya, maka proses atau kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah membeli sesuai kondisi keuangan. Jadi direktur itu istilahnya dia pegang keuangan dan dia pegang data kebutuhan barang, ya. Kemudian dilihat ternyata data kebutuhan barang itu A. Dilihat stoknya A 10, sedangkan A butuhnya 30. Maka stoknya dibilang menipis. Stok menipis, iya, dia membuat keputusan untuk melakukan pembelian sesuai dengan kondisi keuangan, sesuai dengan budget istilahnya. Nah, apabila ketika membuat decision stok menipis, ya atau tidak, jawabannya adalah tidak, ternyata setelah dicek data kebutuhan barang, kemudian dengan stok dan keuangan, stoknya aman. Misalnya data kebutuhan barangnya 15, stoknya 20, otomatis kan aman, ya. Maka jawaban decision-nya adalah tidak. Apabila tidak, proses yang dilakukan adalah membatalkan pembelian atau enggak beli, gitu ya. Dari kedua hasil decision baik iya atau tidak ini tadi, untuk proses pengadaan bahan baku selesai. Gitu ya. Jadi dokumen flow diagram itu adalah dokumennya yang berjalan, ya. Dari inputan awal, yaitu dari kepala gudang, berarti aktornya, sampai ke output akhir, aktornya adalah direktur. Gitu. Ya.
Ada yang mau ditanyakan di sini? Nah, tugas kalian next minggu depan ya, saya harap saya bisa masuk, kita bisa Zoom secara langsung seperti ini, adalah membuat dokumen flow diagram untuk setiap proses atau setiap fitur yang dimiliki oleh sistem kalian. Gitu. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Flow diagram itu sama tidak sama use case diagram? Beda. Kalau use case diagram itu bentuknya berbeda. Jadi kalau use case diagram itu lebih mendefinisikan aktor itu bisa ngapain. Ya, misalnya kepala gudang, wadir, dan direktur nih misalnya. Dari sistem inventory gitu ya. Nah, kepala gudang itu bisa apa aja dari sistem inventory. Misalnya bisa melakukan pengadaan bahan baku, bisa memproduksi, misalnya bisa menyalurkan hasil produksi gitu. Gitu kalau use case. Kalau dokumen flow diagram itu lebih ke aliran dokumennya. Gitu ya. Tadi siapa yang tanya? Saya kurang ini. Mas Bima. Ya. Ya, Bu. Terima kasih, Misalnya Bu. nanti ya, misalnya nanti kalian googling use case diagram gitu kan nanti beda di Google. Gitu ya. Oke, coba kita cari contoh lagi ya. Kebetulan kan kemarin itu kalau use case diagram itu kalian temui di RPL ya? Ada ya di RPL ya? Udah Belum dapat sampai RPL? situ. Kenapa? Sudah. Ya, udah kan? Ya, di RPL itu ada use case diagram. Ya sebenarnya nggak apa-apa aja sih, cuman di materi yang saya berikan, saya rasa kalian sudah menerima use case diagram, jadi bisa. Saya kan tinggal melanjutkan. Nah ya, saya bilang kalau analisis perancangan sistem dan rekayasa perangkat lunak itu sebenarnya mirip-mirip, hanya beda di dalam materinya itu sedikit berbeda. Kalau di RPL itu mungkin dijelaskan juga metode-metode dalam melakukan rekayasa perangkat lunak ya. Cuman kalau di analisis perancangan sistem itu lebih banyak main di diagram memang. Banyak banget diagramnya nanti. Oke, kita cari lagi ya. Saya carikan contoh lagi. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Berarti apa? Flow diagram itu seperti itu ya, Bu. Apa? Aliran data itu, Bu. Misalkan contoh kasus user mengklik fitur ini, datanya kemana gitu ya, Bu. Dokumen, iya. Seperti itulah. Nanti ada lagi, beda lagi yang namanya data flow diagram atau DFD itu. Beda lagi. Jadi apa ya? Ya alur prosesnya gitu loh. Kalau misalnya yang flowchart itu. Kalau DFD itu kan datanya yang berpindah. Kalau yang flowchart itu dokumennya yang berpindah. Agak bingung ya dokumen sama data. Ya, tapi kalian bisa lah memberikan gambaran seperti ini. Saya kan sudah menjelaskan. Tinggal coba kalian nanti praktekkan. Kita koreksi minggu depan bareng-bareng. Oke. Coba ya, mana ya? Ini sudah punya Visio semua? Punyanya dia diagram, Bu. Oh ya, itu Belum punya. dia itu ya, ya nggak apa-apa sih. Pakai itu aja, saya juga udah install kok. Akhirnya setelah dikasih kemarin. Oke.
Jadi mau ngerjakannya pakai dia itu aja. Ya, oke, tak apa. Nah, coba kita amati yang ini. Nah, ini tugas yang saya berikan untuk mata kuliah informasi proses bisnis ya. Yang PPT-nya tadi ada di terakhir ada latihannya itu. Nah, ini adalah hasilnya. Coba kita amati ya. Dari proses pembayaran UKT hingga cetakan KRS mahasiswa. Oke. Aktor yang berperan ada mahasiswa, bank, dosen pembimbing, dan staf akademik. Oke. Kemudian otomatis dimulai dengan simbol terminator, mulai ya. Nah, di sini mengisi formulir slip pembayaran UKT. Menurut kalian ini dokumen apa bukan? Dokumen, Bu. Dokumen. Dokumen apabila keterangannya adalah formulir slip pembayaran UKT. Ini kata-katanya agak salah, karena kalau mengisi itu berarti masuknya ke proses. Ya, coba nanti kalian perhatikan ya, nanti ketika membuat ya. Oke, jadi ini tuh sebenarnya betul, hanya salah di kata-katanya saja. Oke, anggaplah ini dokumen formulir slip pembayaran UKT. Ya, kemudian selanjutnya adalah menyerahkan formulir dan membayar melalui teller. Berarti manual operation, betul ya? Betul. Dari mahasiswa membayar melalui teller. Teller berarti berpindah ke aktor bank. Menerima pembayaran UKT mahasiswa. Dilakukan secara manual, betul. Ya. Kemudian selanjutnya adalah konfirmasi data ke universitas. Ini berupa dokumen. Ya, berupa dokumen. Kemudian selanjutnya menyimpan bukti slip pembayaran. Dilakukan secara manual, betul. Tapi di sini kurang. Kurang apa? Kurang apa? Kurang simbol apa? Ada yang tahu? Decision, Bu, mungkin. Bukan. Yang lain? Simpan, Bu, mungkin. Simpan. Simpan segitiga. Iya, betul. Simpan yang sekitar. Iya, betul. Pengarsipan secara offline ya. Jadi yang segitiga terbalik itu mau disimpan berdasarkan alfabet, numerik ataupun tanggal. Jadi kurang di sini ya. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Kemudian dari bank kembali ke mahasiswa, menerima bukti slip pembayaran. Ya. Betul, secara manual prosesnya. Kemudian di sini menarik. Login SSO UNESA dan masuk pada halaman Siakadu. Apakah itu dokumen? Bukan, Bu. Bukan kan ya? Bukan, Bu. Berarti seharusnya proses, ya. Proses yang simbolnya adalah persegi panjang. Kemudian baru apabila dia dilanjutkan, di sini dokumennya adalah formulir KRS. Gitu ya. Jadi kata-katanya itu, dokumen itu kan adalah benda ya. Benda, bukan kegiatan. Kalau yang namanya proses itu baru kegiatan. Gitu ya. Oke, ini kalau ini benar tapi salah hanya di kata-katanya. Kemudian setelah dia istilahnya formulir KRS sudah diambil, lanjut ke mencetak KRS. Betul, proses. Ya. Setelah dia mencetak KRS, mahasiswa mencetak KRS, menghubungi DPA secara offline, secara manual. Maka simbolnya adalah trapesium terbalik. Sekarang sudah berpindah ke aktor DPA. Ya, pindah ke aktor DPA. DPA menerima data KRS mahasiswa secara manual. Oke. Kemudian melakukan bimbingan DPA secara manual.
yang menghasilkan formulir KRS mahasiswa cetak, gitu istilahnya. Ya. Ini apa? Oh, bukan. Ini kata-katanya adalah mengecek KRS mahasiswa. Kalau mengecek KRS mahasiswa itu masih proses. Ya. Jadi ini proses. Apabila memang mau ada pengecekan KRS mahasiswa, maka di sini harusnya simbolnya adalah persegi panjang. Nambah satu anak panah lagi yang menghasilkan dokumen KRS mahasiswa validasi. Misalnya, berarti sudah divalidasi. Oke. Oh, nggak gitu. Nggak gitu. Kembali ya. Jadi sebelum hadir si dokumen, dilakukan pengecekan KRS mahasiswa yang seharusnya simbolnya adalah persegi panjang. Ya, persegi panjang, kemudian dari DPA ternyata ada decision. Nah, dari decision ini ada yang kurang. Karena yang namanya decision itu harus ada 2 pertanyaan, iya atau tidak. Di sini hanya iya saja. Nah, kalau iya, oke. Misalnya masuk ke proses menandatangani KRS mahasiswa secara manual. Gitu ya. Tapi seharusnya juga ada tidak. Ya kan? Juga ada tidak. Nah, dari menandatangani KRS mahasiswa, menurut saya itu juga harusnya ada dokumen ya yang berpindah gitu. Oke. Menghasilkan dokumen KRS mahasiswa valid gitu misalnya atau validasi KRS mahasiswa. Berarti sudah divalidasi. Sini misalnya ditambahkan gambar simbol flag. Kemudian baru si dokumen ini tadi diberikan ke staf akademik ya yang melakukan konfirmasi KRS secara manual. Oke. Setelah sudah dikembalikan lagi ke mahasiswa berupa dokumen KRS aktif. Baru selesai. Gitu ya. Jadi dari flowchart ini kita bisa lihat masih ada kekurangan di satu dan lain halnya. Tapi overall sih sebenarnya sudah benar alurnya. Cuman ada miss beberapa titik. Gitu ya. Gimana? Semakin mudeng atau semakin nggak mudeng? Nanti ketika kalian membuat, saya yakin kalian akan mudeng. Tapi kalau misalnya nggak mudeng pun kalian juga akan mencari tahu jawabannya. Gitu. Kalau kalian mendengarkan saya gini masih ngawang-ngawang biasanya. Memang lebih enak untuk langsung dipraktekkan. Gitu ya. Nanti contoh dari flow diagram yang saya punya dan materi hari ini akan saya share. Oke. Sekarang kita lanjut ke presentasi. Proposal minggu lalu. Ini list namanya sudah saya pegang. Ada 11 kelompok ya. Ada 2 kelompok yang 4 orang. Yaitu di kelompok 11 dan kelompok 1. Saya panggil secara acak ya. Kalian siapkan. Kalau boleh, yang presentasi kameranya dinyalain ya. Supaya saya tahu anggota kelompoknya yang mana. Kalian ada berapa mahasiswa? 34, 35. 35 ya? Satu kelas ya? 34. Oh, 34. 34 9 kali 3, 27. 35, Bu. Nah, ya 27 tambah 8. Kan 27 tambah 8. Iya, 35 ya. Ini ada satu yang masih belum join, mungkin kesulitan. Atau gimana? Partisipannya masih 3. Oke, tidak apa-apa. Nah, saya panggil ya. Acak aja, terserah saya. Kelompok 8, Tasya, Ira, Tika, ada? Ada? Ada, Bu. Oke, silakan.
Maaf, sinyalnya nggak. Kenapa? Sinyalnya nggak stabil? Iya, nggak apa-apa. Mungkin gini, bisa yang presentasi bisa yang sinyalnya stabil, jadi sambil share screen kan. Soalnya biasanya kalau share screen sama ngomong tuh lebih berat. Jadi nanti yang sinyalnya nggak stabil bisa yang ngomong aja, gantian. Iya, Bu. Screen, Bu. Ya. Kelompok yang lain disiapkan ya. Nah, udah habis. Cuci tangan. Bentar. Cuci tangan. Oh, cuci tangan. Pakai itu. Ini. Jangan. Bentar ya, Bu. Iya. Ini. Ada sini. Ini kan nggak bisa kena kursinya. Tukar lah. Enggak. Mau tukar. Enggak. Ya bisa aku ambil aja. Mesin situ bentar-bentar. Aku lupa. Ya nanti kalau mama udah selesai ngajar. nggak Pinjam apa-apa. bentar lah. Enggak. Aku pengen main. Adik ah. Lah. Suara siapa yang putus-putus? Suara saya kah? Tidak, Bu. Enggak ya? Oke. Gimana? Kelompok 8? Tasya, Ira, Tika? Bisa Tasya? Bu. Iya, oke, Udah sip. muncul, Bu. Sudah. Silakan. Halo? Ya. Ya. Saya sambil ngemil ya. Hmm. Proposal proyek Hmm. upgrading sistem fair learning as education platform. Hmm. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ira Andasyah, Wulandari dengan NIM 046, Febriana Mahabatika dengan NIM 059, saya sendiri Tasya NIM 040. Ini dibaca semuanya ya, Bu? Biasanya loading ini. Oh, iya. Nggak usah dibaca semuanya. Tapi dikasih tahu di pendahuluan tuh kira-kira apa yang mau dikerjakan gitu aja. Ini lah.
Nggak usah, situ aja, Dek. Taruh situ aja. Ini kursinya. Loh kan kita pakai. Oh iya. Makasih. Untuk pendahuluan akan dibacakan oleh Mahabadika. Intinya aja ya. Di sini Oh, iya. V-learning merupakan sistem informasi pembelajaran daring. Istilah V-learning diberikan dari sebagai sarana sistem pembelajaran daring. Nah, sistem pembelajaran online ini dikenal dari abad 21 ditandai dengan adanya era revolusi industri 4.0 yang dikenal dengan abad keterbukaan dan globalisasi. Istilah dari e-learning kemudian berkembang lagi menjadi pembelajaran daring. Next. Sebentar. Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Penerimaan Teknologi dengan Kebergunaan Web, studi kasus. Maaf ini kecepatan ya, kok udah next slide. Oh iya, maaf. Caranya telat. Saya malah masih loading. Yang mana? Hal yang menarik adalah berbagai fitur rumah belajar dapat diakses dengan gratis menggunakan jaringan internet melalui fitur yang disediakan rumah belajar. Peserta diharapkan mampu lebih aktif menggali berbagai informasi yang dibutuhkan serta menambah wawasan dan intelektual mereka. Next. Oh, sebentar. Masih loading, kelihatan slide-nya. Education System Sejahtera selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan sistem web mengajukan beberapa rekomendasi dalam membangun sistem website universitas yang dinamis, yaitu mengembangkan ulang sistem website universitas agar memiliki sifat dinamis dengan menggunakan web content management system. Membangun sistem website yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan, baik bagi departemen maupun fakultas. Memberikan fitur-fitur yang dinamis guna menunjang kualifikasi sistem web. Next. Jadi ini mau bikin web terkait dengan e-learning gitu? Iya, Bu, tentang apa pengembangan yang di learning
e-learning yang di Siakat itu loh, Bu. Oke. Jadi berbasis Untuk desktop ya? ya. Iya, Bu. Oke. Lanjut. Untuk deskripsi perusahaan, Mhm. merupakan perusahaan Education System Sejahtera merupakan perusahaan terbatas yang bergerak dalam bidang desain dan pengembangan sistem web. Kami menyediakan solusi lengkap untuk desain web, pengembangan web, dan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan web. Education System Sejahtera memiliki tim yang telah berpengalaman dalam mengembangkan website organisasi, mulai dari perusahaan swasta, dinas pemerintahan, sampai sekolah dan universitas. Education System Sejahtera menyediakan layanan secara efisien dengan hasil yang efektif. Berikut adalah nama dan alamat perusahaan. Untuk nama perusahaannya adalah Education System Sejahtera, berbentuk perusahaan PT Wijaya Group. Alamat Jalan Ketinang, Surabaya, kode pos 6231, dengan nomor telepon 022 6321 67 89070, dengan website www.educationsystemsejahtera.com. Sehubungan dengan proyek upgrading sistem Fair Learning as Education Platform Universitas L, kontak person yang dapat dihubungi adalah sebagai berikut. Dengan nama Tasya Octavia, nomor telepon 022 78324, nomor handphone 085 893 075 772, dengan email tasyaoka@educationsystemsejahtera.com. Deskripsi proyek. Pada bagian ini dijelaskan mengenai lingkup, tujuan, dan batas proyek. Pada lingkup proyek dinamisasi website Universitas L dilakukan untuk mengembangkan kembali website yang tertera pada Universitas L, agar universitas memiliki konten yang dinamis dan dapat berkembang dengan baik. Proyek ini akan dilaksanakan pada Februari 2021 sampai dengan Desember 2021. Waktu yang ditentukan telah sesuai dengan estimasi yang diperkirakan oleh perusahaan. Lingkup pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, perusahaan melakukan kinerja untuk mendefinisikan kebutuhan yang dihasilkan dari semua bagian, departemen, dan fakultas yang tertera pada Universitas L. Menciptakan contoh yang dinamis yang digunakan untuk keperluan website pada universitas dengan menggunakan sarana CMS. Yang ketiga adalah pada perusahaan dapat mengintegrasikan seluruh data yang tertera pada website serta dapat menangani data yang dibutuhkan dengan tujuan dan memperkerjakan dinamisasi fungsi web agar bekerja secara baik dan lancar, sehingga terhindar dari kendala. Yang keempat, mengintegrasikan website dengan layanan yang digunakan media online yang lain seperti Siakat dan Sibak. Yang kelima, menampilkan bagian hak akses dan otorisasi yang sesuai dengan ketentuan bagi pengguna website. Yang terakhir, deployment dan sosialisasi website yang ditampilkan melalui pelatihan-pelatihan yang digunakan untuk melalui penggunaan ataupun melalui pengelolaan dari website. Selanjutnya adalah tujuan proyek. Tujuan dari proyek yang telah
yang telah didinamisasi website oleh Universitas L adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun kembali website Universitas L yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan seluruh departemen dan fakultas. Yang kedua, menjamin data agar tetap aman dan informasi yang telah ditampilkan melalui website melalui penjaminan hak akses penggunaan. Yang ketiga, menciptakan sarana website agar menjadi lebih mudah diakses dan dapat digunakan oleh pihak universitas. Yang keempat, memperlancar jaringan pada layanan sistem universitas agar tidak ada kendala dalam penggunaannya. Yang ketiga adalah batas proyek. Pada proyek, tidak hanya meliputi proses pemeliharaan setelah website dioperasionalkan. Pemeliharaan website merupakan bagian tersendiri dan ini bukan merupakan bagian dari proyek yang telah dirancang oleh perusahaan. Selanjutnya, pada bagian ini akan dipaparkan mengenai rancangan proyek yang meliputi kebutuhan sumber daya baik sumber daya manusia maupun teknologi. Penyampaian hasil proyek, jadwal pelaku. Permisi, suara saya terdengar, Bu? Tengah. Lanjut. Bu, proyek, jadwal pelaksanaan proyek, dan kemungkinan risiko yang dihadapi dalam proyek. Satu, kebutuhan sumber daya. Sumber daya dibutuhkan untuk keperluan pelaksanaan proyek yang melingkupi sumber daya yang dimiliki oleh universitas maupun education system sejahtera. Di dalam kebutuhan sumber daya terdapat kebutuhan sumber daya manusia. Proses identifikasi kebutuhan memerlukan partisipasi dari berbagai pihak, seperti perwakilan departemen dan fakultas, serta unit-unit kerja di universitas. Proses pembangunan sistem website akan dilakukan dengan menggunakan SDM dari Education System Sejahtera. Sedangkan untuk proses deployment dan pelatihan akan melibatkan SDM dari Universitas L. Proses deployment memerlukan pengelolaan infrastruktur sehingga perlu melibatkan unit sistem informasi Universitas L. Pelatihan untuk operasionalisasi website baik bagi user maupun publisher dilakukan melalui kerjasama antara Universitas L dengan Education System Sejahtera. Selanjutnya, tim proyek pengembangan sistem website universitas terdiri dari 1 orang sponsor proyek dari Universitas L, 2 orang manajer proyek, 1 orang dari Education System Sejahtera, dan 1 orang dari Universitas L. Yang ketiga, anggota tim proyek 1 analisis data, 1 orang analisis sistem, 2 orang desainer web, 3 orang programmer, 2 orang integrator sistem. Jumlah personal tim dapat berubah sesuai dengan perubahan lingkup proyek di kemudian hari. Selanjutnya, teknologi dan layanan. Teknologi. Sistem web Universitas L akan dikembangkan dengan menggunakan teknologi web 4. Web 4 merupakan generasi baru dari semua teknologi ada di web. Web 4 merupakan kombinasi dari teknologi baru dan konsep baru dalam pengembangan sistem website. Web 4 memberikan keleluasaan kepada pengguna untuk lebih dari sekedar mengambil informasi. Mereka dapat sebagai sebuah platform untuk melakukan penggunaan juga dapat menjalankan aplikasi pengguna melalui browser. Memiliki data tersendiri dalam web
dalam website dan memiliki kontrol atas data tersebut. Fitur website yang dikembangkan dengan teknologi Web 4 bersifat partisipasi dengan melibatkan penggunaan sebagai nilai tambah sistem website. Hal ini berbeda dengan website tradisional, di mana penggunaan hanya memiliki peran yang terbatas terhadap konten di dalam. Konten hanya bisa dimodifikasi oleh pemilik website. Web 4 memiliki fitur yang antar muka yang user-friendly, yang didasarkan pada akses, flag, serta media lainnya. Nanti kalau sudah dinilai sama ini, ya, lalu Sistem website yang dikembangkan dengan teknologi Web 4 memiliki fitur menggunakan teknologi seperti berikut. Pertama adalah teknik REST Internet Application, biasanya AJAX. Dengan yang kedua, dengan markup HTML dan HTML. Yang ketiga, format tambahan misalnya dalam bentuk teks atau teks. Yang keempat adalah file set. Yang kelima adalah REST atau XML atau aplikasi. Selanjutnya adalah sindikasi, agregasi, dan notasi data dalam RSS atau atom fetch. Selanjutnya adalah konten dari sumber-sumber yang berada dan server side. Selanjutnya adalah weblog sebagai publishing tools. Selanjutnya atau form software untuk konten. Selanjutnya adalah dukungan layanan. Selama proses pelaksanaan proyek education system sejahtera. Oke, bisa di next. Ya. Terus penggunaan metode. Oke, menggunakan metode apa? Proyek upgrading sistem learning Universitas L akan dilakukan dengan metode pengembangan sistem evolusionari. Sistem sejahtera prototipe sesuai dengan hasil spesifikasi kebutuhan yang didapatkan. Dengan prototipe tersebut diharapkan pihak Universitas L dan pihak Education System Sejahtera memiliki persepsi yang sama terhadap sistem yang akan dikembangkan. Prototipe akan dihasilkan dalam setiap tahap pengembangan sistem dan akan ditunjukkan kepada pihak Universitas L untuk mengetahui apakah sistem yang sedang dibangun sesuai dengan di next kebutuhan Universitas L. Ya. Oke, kebutuhannya apa aja? Oke, lanjut. Next ya, Bu. Ya, next. Selanjutnya pengembangan sistem. Pengembangan sistem website universitas akan dilakukan dengan metode evolusionary. Tahapan dalam pengembangan sistem secara dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Oke, lanjut. Jadwal pelaksanaan. Setelahnya
Nah, ini fungsi minimalnya sebagai berikut. Web login, kemudian profil, daftar sosial pencarian pengelolaan informasi sudah. Oke. Oke. Nah, ini kan adalah fitur yang minimal dimiliki oleh websitenya nanti ya. Nah, fitur ini yang saya minta minggu depan untuk kelompok 8 buatkan flowchart-nya ya, atau dokumen flow diagramnya. Apabila memang mau ada tambahan lagi, ya monggo. Silakan ditambahkan fitur yang lainnya. Tapi kalau memang dirasa ini cukup, ya berarti ini adalah yang gambarkan flowchart-nya minggu depan, ya. Ini kan berarti fiturnya toh, yang nantinya akan dirancang gitu kan? Oke, ya lanjut. Membuat flow diagram sama Membuat ya flowchart untuk minggu depan dari. Jadi gini, saya minta untuk kelompok yang lainnya juga ya. Untuk fitur yang memang ada pada sistem kalian minggu depan itu tolong dipresentasikan flowchart-nya ke saya. Gitu ya, sambil presentasi nanti saya mungkin sambil konfirmasi apakah benar alurnya seperti ini, dokumen yang berpindah adalah ini, kemudian aktornya adalah itu. Apa? Kenapa? Gimana, Bu? Maaf, suaranya enggak terlalu. Iya. Gini ya, jadi minggu depan itu untuk kelompok 8 dan yang lainnya itu membuat flowchart ya dari fitur yang ada di sistem. Gitu ya. Tadi mungkin kalau di kelompok 8 fitur minimal kan yang ada di tadi, yang di 4.3. Nah, itu tolong dibuatkan flowchart-nya. Mungkin nanti berbeda untuk kelompok-kelompok yang lain karena sistemnya bisa jadi berbeda. Oke, itu tadi jadwal pelaksanaan. Oke, lanjut. Jadwal pelaksanaannya lanjut ya, Bu? Ya, lanjut. Oke. Oke, lanjut. Oke, lanjut. 5 manfaat dan biaya proyek, Bu. Hah? Iya, situ, Bu, situ. Oke. Oke, ini tangible, intangible. Oke. Lanjut, biayanya. Lanjut ya, Bu? Iya, lanjut. Oke, ini biayanya. Oke. Lanjut. Ada lagi? Desain website, Bu. Oh, desain website. Ya, di saya masih loading. Ya. Ada Oke, lanjut. Lanjut. Ada konsep desain. Lanjut. Ini contoh halaman website yang dapat dilihat pada contohnya yang contoh halaman websitenya, Bu. Oke. Ya. Oke, ada lagi? Aku charger di situ. Iya, itu chargernya di situ. Oke, kira-kira seperti ini webnya. Oke, ada lagi? Satu, Nak. Oke, kok kayak gitu toh? Pernyataan. Oke, surat pernyataan. Baik. Iya. Oke, sudah? Oke, baik. Ya, baik. Saya rasa proposalnya sudah cukup baik ya. Ya, cuman kita lihat memang minggu depan lanjutannya yaitu flowchart-nya gitu ya dari website ya. Rencananya mau bikin website e-learning.
Oke, terima kasih kelompok 8. Iya, Bu. Selanjutnya kalau misalnya mau pakai untuk kelompok yang lain ya, mau pakai PDF atau Word-nya aja juga nggak apa-apa. Karena kalau PPT kayaknya agak berat ya load-nya ya. Di saya jadinya loading-nya lumayan lama. Iya, Bu. Ya. Oke. Sekarang kelompok 2. Rian, Sevia, David. Ada? Ya Bu, ada Bu. Oke, silakan. Izin share screen Bu ya. Iya. Oke. Mau bikin apa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Website lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proposal tentang website SIPECA atau Sistem Informasi Pelayanan Kafe. Oke. Yang pertama, ini pengenalan tim proyek. Oh. Saya sendiri, Mas Renca, NIM 048. Ada Sevia NIM 060 dan David NIM 068. Oke. Deskripsi perusahaan. Jasa Degrader Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang IT, utamanya di bidang desain dan pemrograman web, hosting web, dan lain-lain yang berhubungan dengan IT. Jasa Degrader Indonesia ini memiliki anggota tim yang berpengalaman di bidang pengembangan web pariwisata, sekolah, dan perusahaan swasta. Jasa Degrader Indonesia menyediakan layanan sistem secara efisien dengan hasil yang efektif. Oke, next. Next Alamat aja, kami. saya udah baca. Ya Bu. Latar belakang. Oke. Kafe Napantai Intinya aja, merupakan salah satu intinya. kafe yang Website-nya Intinya- akan ditunjukkan apa gitu. ini buat dijadikan ini buat ada tujuannya Bu. Nah ini rumusan masalah yang ada di kafe. Yang pertama, pelayan kesulitan mencari tempat duduk pembeli. Yang kedua, pembeli kesulitan mengetahui tempat duduk yang kosong. Yang ketiga, daftar menu yang disediakan kafe tidak efektif. Oke. Tujuan proyek. Ini yang pertama, membangun website yang sesuai dengan kebutuhan pemilik kafe, terutamanya dalam sektor pemesanan, informasi menu, dan pengelolaan tempat duduk. Yang kedua, membuat website yang mudah digunakan dan dikelola oleh pemilik kafe dan pegawai. Yang ketiga, menjamin keamanan data informasi yang ditampilkan di website melalui penjaminan hak akses pengguna. Ruang lingkup dari proyek. Menciptakan website pelayanan kafe untuk mempermudah pegawai dalam melayani pesanan, memberikan informasi secara digital, serta memberikan informasi tempat duduk yang kosong kepada pembeli. Yang kedua, mengintegrasikan data yang ada dengan data yang dibutuhkan untuk mendukung dinamisasi fungsi web. Ketiga, menerapkan akses dan otoritas yang tepat bagi pengguna website. Yang keempat, deployment dan website melalui pelatihan-pelatihan kepada pegawai kafe dan pengelola website. Batasan proyek. Proyek ini meliputi proses pemeliharaan secara website setelah website digunakan. Pemeliharaan website merupakan bagian tersendiri dan bukan merupakan bagian dari proyek ini. Kebutuhan sumber daya manusia. Tim proyek pembuatan website supaya terdiri dari 1 orang sponsor proyek dari pihak kafe dan 2 orang manajer, 1 dari perusahaan dan 1 dari pihak kafe.
Oh, Untuk anggota tim proyek, ini kami membutuhkan 1 analis data, 1 analis sistem, 2 desainer web, 4 programmer, 2 integrator sistem, dan beberapa perwakilan dari user. Ini diambil dari pihak kafe sebagai penggunanya. Nah, untuk bagannya dapat dilihat seperti sampingnya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Sepia. Di sini saya akan menjelaskan dukungan teknologi dalam pembuatan web ini. Dukungan teknologi dalam pembuatan website CPK ini akan dibuat dengan menggunakan web 2.0. Di dalam web 2.0 ini memiliki fitur teknologi R sebagai kerangka website, CSS sebagai untuk desain website, JavaScript sebagai menulis fungsi yang disisipkan kepada HTML, bahasa program yaitu sebagai penyimpan data-data yang diinput dalam website. Next. Selanjutnya yaitu dukungan layanan. Selama proses pelaksanaan proyek, SAD Kreator Indonesia akan memberikan layanan helpdesk melalui telepon on call pada nomor 03 156 77935. Permasalahan yang tidak bisa diselesaikan melalui telepon akan diselesaikan melalui layanan ITMP on-site. Staf SAD Kreator Indonesia akan tiba di tempat dalam waktu yang kurang lebih 2 jam sejak keputusan melalui on-site tersebut disepakati. Selanjutnya yaitu identifikasi kebutuhan. Dalam identifikasi kebutuhan ini yang pertama memerlukan analisis kebutuhan yang di dalamnya itu terdiri dari definisi kebutuhan apa saja yang diperlukan. Yang kedua yaitu pengembangan prototipe atau laporan evaluasi. Yang ketiga yaitu study design atau desain arsitektur dari web yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu pembuatan sistem. Setelah deskripsi kebutuhan akan dilakukan spesifikasi atau prototipe awal. Yang kedua yaitu terdiri dari prototipe yang sudah disepakati. Yang ketiga yaitu validasi atau sistem akhir. Selanjutnya yaitu penyelesaian proyek. Berdasarkan lingkup pekerjaan proyek dan sumber daya yang dimiliki, website dinyatakan selesai dan bisa diberikan ke kafe jika memiliki fungsi minimal sebagai berikut. Yang pertama yaitu web log atau login untuk pengguna. Yang kedua yaitu profil kafe. Yang ketiga daftar menu. Yang keempat denah tempat duduk. Yang kelima pengelolaan pemesanan. Yang keenam fungsi lainnya akan ditambahkan oleh pihak kafe. Dapat dinegosiasi pada proses selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu jadwal pelaksanaan. Lanjut aja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh David. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risiko. Yang di dalamnya terdiri dari identifikasi risiko yang berisi tentang daftar potensial risiko dari proyek yang kita kerjakan. Yang kedua, analisis risiko. Yang ketiga, perencanaan risiko. Yang keempat, monitoring risiko. Yang akan menghasilkan penilaian risiko. Jika monitoring risiko diperlukan analisis lebih lanjut lagi, maka akan kembali ke analisis. Next. Yang berikutnya manfaat proyek. Manfaat proyek terdiri dari
Next aja. B2 yaitu manfaat tangible atau aset yang Ya, next aja. Nah, ini biayanya. Oke. biayanya bisa Oke, lanjut. Ini kira-kira menu-menunya ya. berikut adalah set map-nya. Ya, betul. Oke, lanjut. Konten desainnya website yang akan dibangun dengan memperhatikan ketepatan warna, gradasi, kesederhanaan, dan kemudahan pengguna. Website akan memiliki konten yang bersifat dinamis. Setiap pegawai dalam kafe akan memiliki kesempatan untuk memodifikasi isi dari bagian set website yang menyediakan. Next. Deskripsi set website akan diberikan kepada pihak kafe, menyediakan informasi mengenai profil kafe, galeri, kontak kafe, pesan, tempat, makanan dan minuman. Hal yang perlu disampaikan mengenai konsep website dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, halaman website akan didesain memperhatikan keseimbangan antara teks dengan ruang di sekitarnya. Yang kedua, sistem navigasi akan dibuat menggunakan fitur-fitur yang efektif seperti menu full slide, search box, konstruksi navigasi. Yang ketiga, set akan dibangun dengan desain yang dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing departemen. Berikut adalah contoh dari halaman website Cipeta. Oke, ini desainnya terus. Sudah. Ya, sudah, Bu. Oke, baik. Ya, berarti untuk minggu depan flowchart-nya terkait dengan fitur-fiturnya tadi ya, dari websitenya ya. Sudah cukup bagus, lengkap juga. Oke, terima kasih. Ya, terima Kelompok kasih, Bu. 2 ya. Terima kasih. Ya. Oh ya, ini berbasis desktop ya berarti ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Oke, selanjutnya kelompok 5. Robert, Prilly, Yuli. Ada? Adakah Robert, Prilly, Yuli? Ada, Bu. Oke, silahkan. Oh ya, nanti untuk semua proposalnya dikumpulkan ke PJ ya. Nanti PJ yang menjadikan satu terus kirim ke saya ya. Jadi walaupun hari ini nanti nggak dapat bagian untuk presentasi, saya tetap menilai proposalnya. Begitu juga untuk minggu depan. Jadi setelah selesai presentasi, silahkan dikolek oleh PJ dan PJ mengirimkan ke saya. Gitu ya, untuk setiap progresnya. Gimana kelompok 5? Sudah siap? Tadi nomornya Suzuki. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Nggak ada. Nggak ada. Si. Ada. Udah. Tunggu nanti. Iya sudah. Oke, silahkan.
Sudah mulai bicara belum? Ya, ini kekurangannya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan proposal proyek yang berjudul RYP Cafe and Resto. Di kelompok saya, anggotanya ada Christina Yuliana, yaitu NIM-nya 054, 2 Nurul Dwi Aprilia, NIM-nya 055, dan saya sendiri NIM-nya 075. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi di dunia termasuk dalam penggunaan smartphone sebagai alat komunikasi yang digunakan mayoritas orang saat Intinya aja. Intinya aja. Oh iya, Bu. Jadi ada permasalahan apa Jadi, di restonya, terus kalian memberikan solusi apa gitu. Kalau jelasin latar belakang tuh gitu aja. Jadi, dengan adanya teknologi ini yang bisa mempermudah dan mempercepat segala kegiatan dan aktivitas manusia saat ini dapat membantu manusia efisien waktu. Begitu pula pelanggan restoran yang menginginkan untuk memesan menu makanan maupun minuman yang lebih mudah, lebih cepat, dan tidak rumit. Oke. Berarti ada kendala terkait dengan pemesanan. Oleh karena itu, pihak restoran ini perlu untuk merancang dan menciptakan sebuah sistem yang dapat mengatur dan memanajemen pemesanan menu dari pelanggan yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkannya. PT Programa ini selaku perusahaan startup di bidang pengembangan web akan melakukan kerjasama dengan RYP Cafe and Resto untuk merancang dan menciptakan sistem dengan mengajukan proposal proyek untuk menanggapi RFP yang diajukan oleh RYP Cafe and Resto ini. Oke, langsung ke bawah itu. Merancang apa? Oke, berbasis Android ya. Ya. Oke. Deskripsi perusahaan. Jadi Programa kita merupakan sebuah perusahaan startup di bidang perancangan dan pengembangan web, software, dan aplikasi. Salah satu tujuan di dalam perusahaan ini yaitu menyediakan layanan untuk merancang dan menciptakan aplikasi berbasis Android. Fungsi dari perancangan aplikasi ini adalah untuk memudahkan dalam memanajemen dan mengontrol sistem yang ada agar lebih mudah, lebih cepat, tidak rumit dengan hasil output yang lebih efektif. Oke, lanjut. Ya, ini nama perusahaan, lanjut. Ini nama perusahaannya, Bu. Ya, lanjut PT aja. Oke, ini lingkup proyeknya. Deskripsi proyek. Pada bagian deskripsi proyek akan dijelaskan mengenai lingkup tujuan dan batasan proyek. Lingkup proyek. Proyek ordering application RYP Cafe and Resto dilakukan dengan menggunakan web service aplikasi pemesanan menu diisi pelanggan berbasis Android. Proyek ini akan dilakukan mulai Februari 2021 sampai Oktober 2021. Kemudian lingkup dari perancangan proyek ini adalah sebagai berikut. A. Mendefinisikan kebutuhan penjual dan pembeli restoran. B. Membuat web service aplikasi berbasis Android yang digunakan oleh pelanggan untuk mengatur pemesanan di restoran menggunakan metode RAD. Yaitu mengintegrasikan web service dengan aplikasi web admin yang dihandle oleh pihak restoran untuk mengatur pemesanan. D. Yaitu uji coba web service aplikasi pemesanan menu makanan kepada user dan server aplikasi. Selanjutnya yaitu tujuan proyek. Beberapa tujuan dari proyek ordering application di RYP Cafe and Resto adalah
sebagai berikut. A. Bagaimana merancang dan menciptakan aplikasi pemesanan menu makanan restoran berbasis Android. B. Bagaimana merancang dan menciptakan aplikasi pemesanan menu makanan restoran menggunakan web service. Kemudian yaitu batasan proyek. A. Penelitian ini mengambil studi kasus pada RYP Cafe and Resto. B. Membuat aplikasi ini berbasis Android dan menggunakan smartphone. C. Pembuatan aplikasi ini dikhususkan pemesanan menu restoran saja. D. Yaitu proses proyek termasuk dalam pemeliharaan web service aplikasi setelah direalisasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya. Lanjut ke kebutuhan sumber daya manusianya. Ya, selanjutnya rencana proyek. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai rencana proyek yang meliputi kebutuhan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun teknologi, penyampaian hasil proyek, jadwal pelaksanaan, dan kemungkinan resiko yang dihadapi dalam proyek. Yang pertama, kebutuhan sumber daya. Sumber daya yang dibutuhkan selama pelaksanaan proyek ordering application meliputi sumber daya yang dimiliki oleh RYP Cafe and Resto dengan PT Progrema kita. Yang pertama, kebutuhan sumber daya manusia. Tim proyek perancangan dan penciptaan ordering application ini terdiri dari 1 orang dari PT Progrema kita dan 1 orang dari RYP Cafe and Resto. Kemudian anggota tim proyeknya 1 orang analis sistem dan 1 orang desain model serta 1 orang programmer web. Kemudian dukungan teknologi dan layanan. Dukungan teknologi dari web service ordering application ini akan dikembangkan dan dirancang dengan sistem berbasis Android yang akan terintegrasi dengan aplikasi admin sebagai pihak restoran. Kemudian kelebihan kelebihan dari sistem berbasis Android ini yaitu yang pertama complete platform, di mana perangkat yang bisa dilengkapi dengan tools dan fitur yang berguna untuk merancang dan menciptakan aplikasi yang kemudian dapat dikembangkan oleh para developer. Kemudian ada open source platform, perangkat yang lebih mudah dikembangkan oleh para developer karena sistemnya terbuka, dan free platform, para developer bisa bebas untuk mengembangkan dan mendistribusikan maupun memperjualbelikan sistem operasi Android untuk mendapatkan lisensi tanpa membayar royalti. Kemudian ordering application ini menggunakan sistem operasi berbasis Android. Sistem operasi yang berbasis Android yang memiliki fitur-fitur atau teknologi sebagai berikut. Yang pertama, Apache Cordova sebagai framework untuk pengembangan aplikasi mobile seperti HTML5, CSS3, dan JavaScript. Yang kedua, Ionic Framework yang untuk mengembangkan aplikasi hybrid mobile dengan teknologi web. Kemudian ada RAD atau Rapid Application Development sebagai metode untuk mengembangkan sistem informasi dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian ada dukungan layanan. Kami sebagai tim dari PT Progrema kita akan memberikan dukungan layanan berupa hubungi kami melalui call SMS, email, maupun website yang telah kami sediakan dalam fitur ordering application berbasis Android. Tujuannya adalah apabila terdapat ketidaknyamanan atau komplain dan pengajuan permasalahan dari pengguna atau user. Kemudian penggunaan metode penggunaan metode proyek perancangan dan penciptaan ordering application di RYP Cafe and Resto ini akan dilakukan dengan metode RAD atau Rapid Application Development, di mana ada 4 fase yang kami gunakan, di antaranya yang pertama ada analisa persyaratan, misalkan pengumpulan data atau bahan dan mengidentifikasi layanan, batasan, serta objektivitas dari pengumpulan data. Yang kedua ada analisis modeling yang bertujuan untuk menganalisa kegiatan dalam arsitektur sistem serta keseluruhan dan mendasar.
Yang ketiga ada desain modeling. Untuk desain aplikasi pemesanan dan restoran yang dikembangkan dari analisis fase modeling yang sebelumnya. Kemudian ada konstruksi, di mana ini merupakan tahap akhir dalam pembuatan aplikasi dari pengembangan tahapan yang sebelumnya. Fase ini digunakan untuk uji coba dari aplikasi yang dikembangkan. Kemudian ada identifikasi kebutuhan. Proses identifikasi ini beserta output yang didapatkan untuk setiap tahapan tersebut didasarkan pada metode perancangan ordering aplikasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian hasil atau output dari masing-masing tahapan dapat diilustrasikan pada gambar sebagai berikut. Dari analisa persyaratan, outputnya berupa laporan penagihan. Kemudian dilanjutkan dengan analisa modeling yang outputnya arsitektur model aplikasi. Kemudian menuju ke desain modeling yang outputnya berupa basis data, antarmuka, dan spesifikasi desain. Kemudian tahap akhirnya konstruksi yang outputnya berupa pemrograman dan uji coba. Perancangan sistem dari ordering application ini akan dilakukan dengan metode RAD atau Rapid Application Development sebagai metode untuk mengembangkan sistem informasi dan yang relatif singkat yang dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Di mana pelanggan melakukan pemesanan menu, kemudian akan diproses oleh sistem pemesanan restoran, kemudian dari aplikasi web service yang dimiliki oleh admin akan memanajemen pesanan yang kemudian akan salurkan kembali ke aplikasi Android yang dimiliki oleh pelanggan. Oke. Kemudian penyelesaian proyek di mana langsung aja ke antarmukanya ada? Iya. Ada Antarmuka desainnya? aplikasi. Langsung aja. Oh, enggak ada ininya, contohnya. Ada Budi. Oke. Itu di. Oke, ini jadwal pelaksanaannya. Oke, lanjut. Oke, ini resikonya. Lanjut. Aku ini anggota kelompok yang katanya nggak bisa masuk, nggak bisa join. Oh, kenapa? Hanya Oh, gitu. Ya udah nggak apa-apa. Lanjut. Nih, lanjut resiko. Oke. Kemungkinan oke. Oke, lanjut. Ada desainnya. Oh, desainnya di bawah ya Mas Ian. Ya udah nggak apa-apa, jelasin dulu nih biayanya berarti habisnya 16 juta. Oke, lanjut. Nah, ini. Oke. Ini use case-nya ya. Nah, ini silakan dijelasin. Kita melihat semuanya coba cari tempatnya yang ada di Jeep ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang aplikasi. Yang pertama ada web service pelanggan, di mana ini dapat diakses pelanggan, di mana akan terdiri dari menu masuk, beranda, restoran, keranjang pesanan, dan menu keluar. Kemudian untuk web admin restoran. Agak digedein boleh nggak? Size-nya, Word-nya. Ah, mantap. Oke. Dan yang kedua, web admin restoran. Ini yang akan dioperasikan oleh admin restoran, di mana akan ada menu untuk masuk, untuk start ordering, menu restoran, tab restoran, dan user meja atau kosong atau terisi. Oke. Yang ketiga, ya, dan kemudian ada konten website.
Yang pertama, konsep desain. Desain akan dirancang dengan menyesuaikan perpaduan warna, gradasi, kesederhanaan, dan icon yang menarik untuk kemudahan pengguna pelanggan. Kemudian, pihak restoran berhak untuk mix and match dari desain aplikasi ini. Script design dalam slide ini memiliki beberapa tampilan dan desain dari setiap fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Beberapa fitur-fitur tersebut antara lain, A. Aplikasi ini dibagi menjadi dua tampilan, yakni tampilan web service dan untuk pelanggan dan tampilan web admin untuk restoran. Fitur 2, fitur-fitur untuk web service pelanggan antara lain menu login, beranda, menu restoran, keranjang pesanan, pesanan saya, hubungi kami, dan menu logout. Yang ketiga, fitur-fitur untuk web admin. Web admin restoran antara lain menu login admin, dashboard admin, task ordering admin, menu restoran admin, meja restoran admin, dan struktur penan. Contohnya adalah contoh desain tampilan perancangan ordering application pada restoran ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada antarmuka web service pelanggan, kemudian ada web admin restoran, Oke. Nah, ini surat pernyataannya. Oke. Oke. Bagus, kelompok 5 ya. Baik, berarti minggu depan tinggal saya lihat untuk flowchart-nya ya. Dari setiap fitur-fitur tadi, baik untuk yang user ataupun yang admin ya. Gitu. Jadi nanti setiap fiturnya dibikinkan flowchart. Gitu ya. Saya rasa waktunya sudah habis. Jam 14.40 karena kita cuma 2 SKS ya untuk APS di PT ini. Untuk kelompok yang lain, minggu depan mungkin saya prioritaskan untuk presentasi yang masih belum presentasi ya. Tapi kembali lagi terserah saya yang maju duluan yang mana. Jadi tetap harus disiapkan ya. Gitu. Oke. Apalagi ya? Oh ya, jangan lupa untuk dikumpulkan proposalnya ya. Iya, Bu. Baik. Bu izin bertanya, Bu. Iya. Untuk yang besok itu kan disuruh membuat flowchart. Itu digabungkan sama proposal apa terlampir sendiri gitu, Bu? Terlampir sendiri aja nggak apa-apa. Atau gimana enaknya? Apa menyambung aja ya? Sambung menyambung aja ya? Biar nggak hilang filenya. Nggak apa-apa sih, nggak usah disambungkan nanti karena akan saya buatkan setiap folder itu sendiri-sendiri. Jadi progres proposal ada 11 kelompok, nanti lanjut ada folder flowchart juga ada 11 kelompok. Pokoknya kalian jadikan satu aja karena flowchart-nya kan nggak mungkin satu. Karena fiturnya kan lebih dari satu kan. Baik, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran kalian. Hari ini sudah mengikuti kuliah dengan baik. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Kangen Bu katanya Bu. Itu Dava itu kemarin bantuin akreditasi itu sama Diki itu juga. Nanti yang SI jangan lupa dibantuin juga ya. Oke, saya stop ya.